DPR RI total 732 anggota dari jajaran DPR dan DPD RI di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Selain pidato kenegaraan, yang juga menarik dicermati adalah pengantar yang bakal disampaikan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyambut 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau kita mengikuti lagi dalam berbagai kesempatan di setiap tahunnya dalam pelaksanaan sidang tahunan MPR RI, momentumnya selalu menuju penyambutan peringatan dari hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tahun ini dalam peringatan 81 tahun kemerdekaan RI yang mengangkat tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, harapannya adalah evaluasi-evaluasi apa, refleksi-refleksi apa yang bakal disampaikan oleh kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dan target-target apa saja yang bakal dicoba dicapai oleh pemerintahan saat ini di bawah naungan Kabinet Merah Putih, terutama dalam hal ini program-program prioritas pemerintah. Selain itu, yang juga menarik dicermati adalah sejauh mana program-program prioritas ini bakal ditindaklanjuti di tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming saat nanti genap menuju ke tanggal 20 Oktober tahun 2026 nanti. Anda sekarang melihat suasana di dalam ruang rapat paripurna Gedung Nusantara, sebagian besar anggota Dewan, dalam hal ini anggota DPR dan DPD RI sudah berada di sana. Pengamanan juga terbilang cukup ketat. Kami mungkin bisa bercerita sedikit juga di sini karena ada presiden dan wakil presiden dalam kegiatan kali ini yang tetap selalu dikawal setiap pergerakannya oleh pasukan pengamanan presiden atau pas pampres. Siapapun yang berada di dalam kompleks parlemen ini juga tidak sembarangan. Hanya mereka yang punya identitas khusus, yang sudah teridentifikasi identitas itu secara sah begitu yang dikeluarkan oleh sekretariat MPR RI. Hanya mereka yang bisa mengakses kawasan ini, termasuk kami, wartawan yang berada di kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Tidak sembarang orang bisa masuk ke sini. Pengamanan di area luar gedung area Kompleks Parlemen juga sudah diperketat sejak pukul 8 pagi tadi. Persisnya saat Presiden dan Wakil Presiden ini sudah menuju atau masuk ke area Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Itu untuk agenda pagi hari. Sementara untuk agenda siang nanti, ini akan cenderung pada agenda yang dijalankan langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Itu baru akan nanti kita akan cermati saat Presiden pada siang nanti akan menyampaikan nota keuangan sekaligus rancangan anggaran pendapatan belanja negara RAPBN tahun 2027. Saat ini saudara, Anda lihat Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Ketua DPD RI dan Ketua DPR RI akan menuju ke ruang rapat Nusantara, rapat paripurna Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, melakukan foto bersama diikuti oleh pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI. Tidak akan lama lagi Presiden akan menuju ke ruang paripurna Gedung Nusantara untuk mengikuti rangkaian sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang perkiraannya akan selesai sebelum sholat Jumat nanti sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Presiden menyampaikan pidato kenegaraannya di hadapan publik dengan dua sudut pandang. Pertama, sudut pandang capaian pemerintah, kerja-kerja lembaga pemerintahan, terutama menuju 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, serta refleksi dari 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah dari pidato Presiden Republik Indonesia nanti, kita juga akan mendengarkan pernyataan dari Ketua DPD RI saat akan melanjutkan rangkaian sidang tahunan MPR kali ini, dan disusul nanti dengan penutupan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR RI dan DPD tahun 2026 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan Bahtiar Najamuddin, nantinya di bagian akhir rangkaian acara. Saat ini foto bersama dilakukan antara pimpinan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia didampingi oleh Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI sebelum akhirnya masuk ke ruang rapat paripurna. Tentu yang akan menarik dicermati sejauh mana Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan langkah-langkah strategis pemerintahan ke depan,
terutama tahun ini sudah jadi tahun kedua Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan menjalankan berbagai program-program kerja di bawah payung besar Astacita yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming kepada publik sejak masa kampanye saat pemilu presiden di tahun 2024 silam. Ini gambar terbaru dari dalam ruang rapat paripurna. Dan untuk Anda, terutama warga Jakarta yang beraktivitas di sekitar Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, tampaknya juga harus berhati-hati, tetap mengikuti arahan dari petugas, karena area ini sedang dalam masa steril terlebih dahulu. Ini menjadi krusial juga, momentum penting juga buat kita semua. Sejauh mana MPR RI mencermati sebagai lembaga legislatif, kerja-kerja pemerintahan ke depan, dan hal-hal apa saja yang akan menjadi masukan ataupun juga refleksi yang disampaikan antara MPR RI kepada pihak eksekutif, pelaksana pemerintahan dalam hal ini Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia. Kalau tadi sempat saya berbincang dengan dua narasumber saya, Ahmad Doli Kurnia, anggota Komisi 2 DPR RI sekaligus mewakili Badan Legislasi DPR RI, pimpinan Badan Legislasi DPR RI dari fraksi Partai Golkar, serta ada Edi Purwanto, anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, anggota Komisi 5 yang fokus pada sektor perhubungan dan infrastruktur. Dalam perbincangan kami, hal-hal baik yang coba dicapai pemerintah lewat program-program prioritas, kita sebut saja program makan bergizi gratis, tadi direfleksikan oleh Ahmad Doli maupun juga Edi Purwanto, ini bisa maksimal lagi dijalankan, itu menurut keduanya, dengan memperbaiki tata kelola, memperkuat lagi aturan-aturan ataupun juga regulasi-regulasi terkait, dan memastikan pelaksanaan di lapangan berjalan dengan tertib tanpa ada kendala berarti. Dan juga tadi sempat saya ajak berbincang kedua narasumber saya menyangkut penegakan hukum. Tentu ini yang menjadi tantangan tersendiri. Apakah ini juga disampaikan penegasannya oleh Presiden Republik Indonesia? Tentu ini juga menarik untuk dicermati. Mengingat dalam beberapa waktu terakhir ini, publik dihadapkan dengan beberapa kasus. Tidak hanya operasi tangkap tangan terhadap sejumlah kepala daerah, tapi juga penindakan hukum terhadap mantan aparat penegak hukum juga. Nah, ini juga yang menjadi perhatian serius, dan harapan dari keduanya semoga ini bisa diejawantahkan atau bisa disampaikan dalam pidato kenegaraan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ditambah lagi ini menjadi hal sektor yang cukup esensial bagi publik, penegakan hukum, dan memastikan keadilan bisa merata bagi semua. Ini keadaan di dalam ruang sidang atau ruang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Tampaknya tampaknya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming akan bersiap sebentar lagi. Kalau dari rancangan acara yang kami terima di sekitaran pukul 8.30 ini, tamu-tamu sudah berada di dalam ruang rapat paripurna dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tapi dari area selasar Gedung Nusantara 2, sejumlah anggota MPR baik itu dari DPR RI maupun DPD RI masih ada sebagian kecil yang akan menuju ke Gedung Nusantara mengikuti rangkaian sidang tahunan kali ini. Saya melihat tadi sudah ada Ahmad Dhani dari fraksi Gerindra, kemudian Once Mekel dari fraksi PDI Perjuangan, beberapa pimpinan komisi juga terlihat. Kita perlu pahami ada 13 komisi di DPR RI ini. Dan sekarang sedikit lagi Presiden dan Wakil Presiden didampingi oleh pimpinan legislatif MPR, DPR, dan DPD akan masuk ke dalam ruang rapat paripurna untuk mengikuti rangkaian. Presiden Republik Indonesia didampingi Ketua MPR, DPR, DPD RI memasuki ruang rapat paripurna.